Oke teman-teman, jadi Ajam udah berada di daerah luar ya, di base campnya Bapak Security. Karena tadi udah selesai explore di bagian office. Itu gokil banget sih. Jadi setelah ini nih ada Pak Security-nya dari Pak Suparman sama Pak Heri yang kebetulan tugas di shift 2 kali ini ya, akan bercerita tentang histori detailnya dari awal berdiri tempat ini sampai terbengkalai, dan insiden atau pengalaman mistis apa aja yang beliau dapat selama bertugas kita tanyakan langsung ya. Oke, jadi saksikan. Oke teman-teman, jadi di depan Ajam ini udah ada dua Bapak Security yang kebetulan bertugas di shift 2 kali ini ya. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa ya yang Saya sini Pak Suparna, Pak Suparman yang baju teman hitam ya. Pak Heri. Oh, saminya Pak Heri. Ya, Pak Heri masih bertugas berarti Pak ya? Iya, pasti. Berarti ini shift 2 ya. Kalau shift 2 itu jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 3 sampai jam 11 malam. Oh, berarti nanti jam 11 malam beda Ya, orang hapus- lagi. Hapusan yang baru masuk. Oke Pak, jadi tadi kan Ajam udah keliling dari awal depan sampai tadi di lokasi office ya. Iya. Nah, untuk histori dari pabrik ini sebenarnya pabrik apa sih Pak, nama lengkapnya Pak? Otomotif ini Autocar. Autocar. PT Autocar. Kia Timor ya. Iya. Kia Timor Motor gitu. Jadi itu salah satu pabrik legendaris teman-teman yang berdiri di daerah Jawa Barat ya, produksi mobil. Oke, untuk Pak Suparna. Pak Suparna ini katanya kan kerja di sini dari awal mula, Iya. belum terbentuk ini ya. Belum- Coba Pak bisa diceritain dari awalnya di mana pabrik ini bisa terbentuk. Awalnya sebelum pabrik ini kan hutan jati ini dulunya. Ha-ha. Itu pas lama kemudian dibangun, bikin pabrik Timor itu. Iya. Motor dari 96. 96. Iya, saya duduk di sini dari 96 sampai sekarang ini. Gila, udah Udah bener-bener lumayan lama lah. mengabdi banget bapaknya ya. Oke Pak, terus Lama kemudian ini udah sempat produksi sih. produksi di tahun berapa itu Pak? Tahun 98 sampai 98 sampai sekarang ini collab gitu, nggak Collab. berjalan lagi. Iya. Oke, jadi 98 itu pas terjadi adanya krisis moneter Iya, itu ya. krisis Oh, moneter. oke. Jadi karena itu jadi goyang perusahaan Iya. ini gitu. Untuk pabrik ini sendiri pemiliknya itu siapa sih Pak? Bisa diperjelas lagi nggak? Ini Pak Tommy ini, Pak Tommy, anak dari Pak Harto. Pak Soeharto ya, mantan Republik kita, teman-teman Republik Indonesia, presiden kedua ya. Iya. Oke Pak, untuk lokasi ini sebenarnya tuh luas banget ya, tadi Ajam sempat mapping di sini. Itu kira-kira luasnya berapa sih Pak dari tanahnya sendiri itu? Kalau jumlah tanah luasnya semuanya nih ya, kalau semuanya ini 360 hektar. 360 hektar. Jumlah semua. Luas, kawasannya. luas bangunannya Ini luas bangunannya yang sekarang ini tadi di ini 10.600 ini bangunan yang ini. bangunan yang ini, Ini gedung doang. yang terakhir. Nah, yang terakhir. Dan di sini totalnya ada berapa gedung? Gedung tiga titik ini. Ada 3 titik ya Pak Heri Tapi ya? nyambung kan nyatu sampai sana. Iya, Panjangnya Panjang. itu 800 meter, hampir ini kilo. Hampir 1 kilo. Gila, pantesan tadi ngos-ngosan jalan. Gila. Oke Pak, jadi mungkin gantian ya untuk Pak Heri. Untuk Pak Heri di sini tugas sudah dari tahun berapa Pak? Tahun 99. 99 ya. Iya. Berarti di bawahnya Pak Suparna gitu ya. Iya. Jadi gimana Pak di sini, kerja di sini Pak? Setelah terbengkalai ya khususnya. Setelah kosong nggak beroperasi itu gimana? Kesan-kesannya. Ya kesan-kesannya ya serem aja. Oke nih, udah bicara kata serem jadi agak Ini menarik udah, nih. ya udah nggak ada apa-apa sih. Udah ini. Cuma dikasih penerangan juga segini. Oh, oke. Oke Pak, jadi dulu katanya ini kan lokasinya deket tol ya? Iya. Ini tol Kerawang apa Cikampek? Iya. Nah, Cikampek Utama sekarang. Cikampek Utama ya. Iya. Oke, lokasinya kan emang berhadapan persis ya. Dengan gerbang. Kan dulu sempat heboh tuh ada kecelakaan itu maut Pak. Heeh. Yang Dulu waktu tahun itu berapa? bis atau apa ya? Bis Prima Jasa tuh dulu. Heeh. Bertabrakan dengan yang berbenturan dengan truk yang pecah ban jam 5 subuh.
Dan itu korbannya Korban meninggal. ada 46 orang yang hidup, cuma anak kecil doang, yang perempuan satu tuh. Meninggal Oke. semua. Oke teman-teman, karena lokasinya emang berdekatan banget ya, mungkin ya horin-horinnya itu sering kesini gitu, jadi nggak aneh bila teman-teman atau warga sekitar atau dari Bapak Surinya sendiri sering dengar atau melihat penampakan-penampakan kayak gitu yang bekas kecelakaan maut gitu ya. Terus untuk Pak Heri, dulu sebelum jadi pabrik ini kan kalau di beredar di luar kan katanya lokasi ini, lahan ini dulunya tempat apa sih Pak? Yang katanya ada pembuangan mayat gitu. Oh itu mah kalau saya mah sudah ada bangunan. Udah ada bangunan. Oh berarti yang Kalau lebih kita tahu mah ini. Yang lebih tahu Pak Parna itu. Pak Parna coba Pak Sebelumnya. yang masalah itu Pak, yang ada Dulu korban ini itu. Sebelum tadi yang saya bilang, sebelumnya dibikin pabrik ini kan kehutanan ini, tanah kehutanan, hutan jati. Waktu tahun 1983 tempat pembuangan zaman misterius itu dulu Mhm. di daerah sini. Karena saya sering, bukan katanya, saya sering melihat sendiri gitu. Tempat pembuangan orang-orang yang gitulah, kurang tahu kesananya ya. Pokoknya ada pembuangan mayat tanpa identitas kayak gitu ya. Misterius lah zaman Misterius. dulu. Zaman misterius aja dulu tahun 83. Tahun 83. Oh, Oke. 1983. Kok teman-teman, jadi histori dari lokasi ini juga dulunya ada kejadian seperti itu ya. Bukan seorang dua orang lagi. Oh lebih. Oh jumlah korbannya lebih. Jadi Wow. dibuangnya ke sini katanya. Dibuangnya ke sini. Dan setelah itu baru dibangun pabrik ini. Nah, setelah itu baru dibangun pabrik sampai sekarang ini. Oke, jadi ini benar-benar full kosong itu tahun berapa sih pabrik ini Pak? Ya, belum lama kalau kosong masih. Waktu kemarin ini pakai dikontrakin, pakai pupuk, gudang pupuk. Oh, berarti dulunya sempat disewakan itu. Nah, pernah disewakan sama pupuk Ria Kujang tuh. Terus pakai granit juga, pernah juga pakai nampung motor Yamaha dulu di sini, kontrakin gitu sama Suzuki itu. Yamaha di sini. Nah, sampai sekarang ini terakhir kemarin ini pakai pupuk bubaran, sekarang kosong sampai sekarang, udah berapa bulan, kemudian udah lama sih. Terus untuk kayak properti mesin-mesin kayak gitu, diambilinya kira-kira tahun berapa sih Pak? Kan sekarang udah kosongan nih. Ya tahun, ya udah 2 tahun kemudian dah. Oh baru 2 tahun Nah, kemarin, baru 2 berarti. tahun kemudian dah. Berarti semenjak itu lengser Pak Tommy sampai ini nggak beroperasi lagi, itu berarti propertinya masih ada di Masih sini ya? ada, tadinya masih ada, Baru 2 tahun ke kemudian belakang dah. ya Nah, dikosongin semua. kosongin semua, tinggal gedung kosong lah semuanya sekarang. Nanti sekitar 2017 ya. 2017-an gitu Iya, ya. 2017. Apa masih baru gitu, ada perasaan teh baru. Yang terakhir ini kemarin itu baru 2 tahun juga paling. 2 tahun terakhir. Mesin-mesin Mesin lah. kosong gitu. Oke nih, apa menjurus ke pertanyaan yang pengalaman Bapak di sini ya. Jadi Bapak kan ini ibaratnya ngejagain tempat yang udah kosong, udah nggak beroperasi ya. Tentunya kan pastinya ada peristiwa-peristiwa di luar nalar gitu. Ya ada aja sih. Oke, ini dari Pak Heri dulu deh. Dari Pak Heri dulu, ada pengalaman apa nggak Pak selama kerja di sini? Maksudnya ngerasain apa di bagian mana, di lokasi yang sebelah mana gitu? Kalau dulu mah saya sebelum ada mesin, masih ada mesin. Masih ada mesin. Ada mesin mah sering lihat gitu. Di- kayak ini kayak api berjalan gitu. Di gedung yang mana Di itu sini, Pak? di dalam mesin. Oh gedung Dulu ini. kan itu mesin nih. Oh. Ada mesin ini yang Gede gede lah. gitu. Jadi muter gitu. Kalau pas, tapi kalau dulu mah kan kalau ini dinyalain, ada lampu. Jadi kita nyalain teh maghrib itu kan, pas maghrib itu nyalain. Kadang-kadang suka ketemu yang gitu. Kayak inilah Kayak tahu-tahu ada bola api kayak gitu. bola api gitu, jalan itu dulu mah. Tapi ya kalau udah biasa aja biarlah masing-masing lah gitu. Masing-masing. Gitu, ininya gitu. Dan gitu. Terus selain di lokasi yang di belakang Bapak ini, ada lokasi lain nggak yang pernah nemu keganjelan atau apa? Kalau yang ganjalan mah yang sering ini mah di ujung. Di ujung berarti itu gedung berapa itu Pak? Ini berarti itu teh casting teh. Di Ini ujung teh welding, assembling, Painting. painting. Ya? painting.
Oh, di gedung penting. di sana. Nah, di ujung di sana mah kalau misalnya kita ketiduran aja ini, karena kalau misalnya security kan gitu kan, itu mimpinya pasti rame aja, Oh, banyak honok-honok, banyak gitu kayak Kayak ini masih aja. beraktivitas gitu lah kayak ya. ada aktivitas, kayak ada rumah gitu. Itu kan dulu di pojok gedung pelesaan itu ada pos. Nah di situ di pos, tapi di bawahnya ada ini, sering gitu di situ sering ini kalau kita ketiduran aja pasti mimpinya teh rame, ada anak-anak, ada ini rame aja gitu, kayak pasar lah, Kayak pasar gitu ya. kalau jauh di ujung di sana itu, tapi yang di ujung sana. Kalau yang ini mah emang dari lama juga belum di ini sih, jarang kita juga jarang masuk yang tengah yang ini mah. Oke. Yang itu mah jarang, paling ujung sama ini kan dulu mah jaganya di luar gedung. Oh, Nah, jadi tengah mah kan nggak ini, nggak dimasukin itu. nggak masuk, cuman sebagai kontrol lah gitu. Kalau tengah mah kan ujung sana di sini gitu, itu pos itu. Kalau di sana yang ini mah sering ini Yang di mah. ujung itu ya. Yang di ujung sana. Tapi tadi pas Ajem ke sana masih digembok ya? nah digembok gitu. Digembok. Itu dalamnya juga sama udah kosongan. Kosong. seperti ini. Malahan mah dulu kan disewa sama Dunlop. Oh, pernah disewa sama Dunlop, ditaruh perusahaan ban gitu ya. Ban. Itu anak-anak yang biasa kerja ini itu sering ngelihat, Apa tuh katanya, Pak? misalnya ya terutama cewek. Banyak kan cewek. Cewek terus anak gitu ini. Jadi sama kan kalau Dunlop itu dari gedung itu sebelah. Yang dipakainya kesananya kan nggak dicor. Nah di situ sering ini mah. Yang paling ini mah kalau bisa dibuka mah itu yang paling ini mah. Maling ujung. Oh, paling ujung. Kalau ini mah, kalau menurut saya ini mah nggak begitu ini, menurut saya mah ini. Nggak begitu ya. Tapi itu, saya sempat juga saya nanya bisa ke ini juga, emang itu jalur katanya. Jadi jalur, ya kalau alam misalnya alam jin itu mah jalur, jadi jalur dari sini itu ke sana sampai ke Asia teh. Oh, kayak ada fast track gaibnya gitu ya. Ini yang istilah kalau di kita mah jalan utamanya. Jalan katanya. utamanya. Jadi ininya kalau bisa masuk mah itu yang ini mah. Oke, nanti semoga ada kesempatan lagi buat vlog malam, nanti coba ke situ Pak ya. Kalau itu mah cuman kuncinya dipegang Pak Jumadi, kalau gitu mah Oke, sama komandan. siap, sama komandannya ya nanti coba. Terus ada lagi nggak Pak? Apa sih paling ini juga paling ini kalau di sini paling rame aja. Rame. Rame. Kalau ngelihat secara langsung gitu. Cuman baru sekali saya mah. Apa Kalau itu? kesini mah belum, kecuali kalau ada yang nyewa. Kalau nggak belum gini nih, kalau nggak suka rame mah. Kayak besi, ini kan kayak bangunan kayak dirobohkan gitu. Kayak misalnya kalau ini mah dia kayak nggak bebas. Kalau ada yang isi teh. Oh berarti ya paham. Berarti setiap kali ada gedung ini disewakan sama perusahaan lain itu pasti ada interaksi gitu ya. Mereka bener, kayak mengatakan nggak mau gitu ya, nggak terima gitu nggak terima, tempatnya. kayak nggak terima kayak ini. Jadi sering ada interaksi suara kayak gitu ya. Suara kayak besi dari atas itu, kayak pokoknya reaksi lah, kayak reaksi ya udah pasti kata sini ya. Kalau ada yang nyewa lah terutama. Yang paling ini dulu sama granit tuh, tapi itu mah penuh sih. Jadi kayaknya aktivitas dia itu terhalang gitu, terganggu. Kalau sekarang ini mana ya setelah kosong gini jarang ada jarang ini, jarang misalnya suara apa itu ini jarang. Terutama kalau ada yang nyewa. Ya kalau ada yang disewakan gitu ya. Tapi udah lama udah nggak disewain lagi Pak ya. Udah lama ini. Terakhir granit kujang, iya, pupuk kujang. Pupuk kujang. Kalau pupuk kujang mah kan 24 jam. Jadi kita nggak aktivitas nggak ini kan bongkar muat sampai kadang sampai pagi sampai ini. Jadi di dalam banyak aktivitas gitu. Iya betul. Kalau kujang naik turun barang itu kan sampai pagi. Kalau Pak Suparna ada nggak pengalaman? Pernah kan paling orai beneran. Oh iya, ngomong-ngomong orai itu beneran ada nggak sih Pak? Saya udah itu mah. selama ini udah 4 kali. Ular gitu ya? Ular gede itu piton lah namanya. Piton. Kalau di sini mau ular sanca lah namanya. Sanca. Udah 4 kali saya dijaga di jalan waktu masuk shift 3 gitu. Di tengah jalan. Ya gede-gede lumayan. Tapi itu beneran ular kan Pak? Bener, ular. Bukan maksudnya Bukan ular jadi-jadian takutnya. Iya, gitu. Tahu sih kan Mau kalau ular itu hutan mah. lah. Saya percaya ular itu hutan itu bukan ular jadi-jadian. Ya udah 4 kali bukan katanya. Tadi saya nggak percaya, teman juga bilang itu.
katanya ada ular, awas hati-hati. Saya nggak percaya, belum pernah lihat. Pas saya lihat sendiri gitu udah 4 kali saya dia gali jalan. Oh berarti saya percaya bener ada gitu. Ya lumayan sih, gede-gede. Terus katanya lokasi ini tembus kemana Pak? Ke danau apa gitu? Ke Danau Cipusar ini lewat tol itu tuh kan ada saluran air gede tuh. Masuk truk juga ke situ. Oh, jadi aliran sungai dari sini selama produksi juga masuk ke danau situ. Iya. Karena air dari sana ke sini ngalirnya. Itu juga itu dalam itu Di danau. sini itu. ngalir terus ke Danau Kamojing. Kamojing. Situ Kamojing. Oh, situ Kamojing, ya, Airnya benar-benar. ke situ Kamojing. Tembusnya ke sana. Pembuangan airnya. Dari danau sana kan Udah dari BIC. bertahun-tahun itu juga banjirnya belum pernah kering. Ya pernah kering waktu ada istimewa. Ada Nah, agak turun. Enggak kering bener sih. Enggak sampai habis air masih banyak. Terus ada pengalaman mistis lainnya nggak Pak? Yang Pernah. nyampe ke rumah itu masih kebawa gitu? Tapi kalau ke rumah sih Masih enggak. kepikiran atau Nggak gimana? ada sih. Kalau ke rumah itu batas di sini doang paling. Apa itu Pak? Nah, di sini dulu juga pernah ada melihat orang tapi perempuan cantik gitu. Ya itu yang saya tadi ceritakan gitu, pengennya minta rokok doang gitu. Berpakaian pakaian merah lah. Wow. Merah. Jadi ada wanita cantik, pakaian baju merah, Merah. tapi mintanya rokok. Mintanya dia seneng rokok gitu. Tapi itu setelah diselidiki emang bukan manusia Pak ya? Bukan. Karena bukan saya, Oke. nggak saya doang, yang lain juga seperti begitu. Oh, teman-teman security Sering lainnya. ketemu gitu kan. Kalau Pak Heri ketemu nggak? Belum ya? Belum pernah. Alhamdulillah. Ada juga teman-teman Bapak sendiri ya bilang ada ketemu katanya ada orang jalan tapi tidak berkepala. Buset. Oh iya benar-benar ada yang bilang juga ada penampakan Teman saya sendiri tuh. hantu kepala buntung. Ada orang jalan katanya tidak berkepala. Jadi wilayah ini lah lokasi pabrik ini. Oke, berarti emang bukan sekedar mitos ya, berarti emang security di sini mengalami juga gitu kejadian yang gempar di luaran gitu. Ya kadang-kadang suka denger ada yang ngetawain gitu. Saya juga waktu sama Pak Usip dulu di sini sampai saya bangunin teman saya, lagi tidur tuh saya bangunin. Usip bangun dulu. Apa? Kok ada yang ngetawain ini berbahak-bahak, kata saya, kok kenceng banget ketawanya. Wah paling juga katanya mobil ditolak nggak pakai kayak gini, ini suara orang tawa. Iya. Tapi ya udah biasa sih, nggak takutnya apa gitu. Itu balik lagi ke sosok perempuan yang baju merah itu, kalau mukanya kira-kira Bapak ngeliat nggak mukanya? Ya cantik lah, masih muda. Ya, Kak, maksudnya itu orang Indonesia kah atau bukan gitu? Dari Ya, wajahnya. Bentuknya sih orang Indonesia, bukan orang asing sih. Bukan orang asing Bukan ya, orang Indonesia asing, ya. orang putra daerah lah gitu. Bukan orang asing. Ya, pengalaman kerja di sini namanya juga pabrik kosong gitu, udah bertahun-tahun, udah lama gitu. Ada aja sih. Pasti ya Pak ya. Ada aja. Kadang-kadang suara benturan apa gitu. Karena security kan curiganya bukan apa-apa. Apa ini paling juga orang kan curiganya gitu. Iya, takut curiganya. membongkar bangunan gitu. Ada orang Kontrol. masuk tanpa izin Ya, gitu ya. itu kontrol buru-buru. Curiganya ke situ kan. Pokoknya security mencuriganya begitu, dengar apa-apa, bunyian apa juga ke situ sih larinya. Wah ini orang jahat ya. Takut membongkar pabrik, takut buka apa kayak gerbangnya gitu. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir ya yang sedikit menggelitik mungkin. Oke, jadi ini kan pabrik kosong, Bapak bertugas di dalamnya gitu kan. Apakah ada kepercayaan sendiri misalkan setiap hari apa gitu kasih sesajen di lokasi ini gitu Pak? Ada ngelakuin kayak gitu nggak Pak? Kalau saya sih belum pernah gitu. Cuman mendengar yang punya dulu yang kontrak barang di sini, suka ngobrol-ngobrol, saya dengerin gitu. Karena suka minta sesaji, minta rokok, kopi, suka begitu. Tapi kalau sama saya sendiri langsung nggak ada sih. Jadi dari pihak security mah nggak melakukan Enggak, kayak gitu enggak, belum rutin pernah. gitu nggak ya? Maksudnya udah lillahi ta'ala aja kerja di sini gitu Pak ya? Paling kita mau doain aja. Iya, yang penting doa Saya aja mah biar nggak. menerima Kiriman, tugas lah, saya mah kiriman. tugas di sini gitu. Yang penting nggak sama-sama ganggu gitu Pak ya? Iya, penting jangan ganggu aja dia kita.
kita cari nafkah di sini, biaya alamnya beda juga, ya silahkan lah. Kalau dibilang orang Sunda mah nafsi lah, lulu Oke. Yes. Oke, makasih Pak Heri, Pak Suparna ya. Jadi total di sini ada 6 security-nya ya? Di sini yang di sini 8 orang. Oh, 8. 2 ya. Berarti ada 4 Iya, waktu ada dong. iya, kelompok. kan ini 4 kelompok. 4 shift berarti. Oh. kita ini Jadi sekali naik 2 orang. Shift pagi 2, iya siang 2, malam 2, yang off 2 orang gitu. Oh. 2 hari 2 orang. Jumlah semua yang tugas di sini 8 orang. Bergiliran. Semuanya asli orang sini Pak itu security. Kalau saya orang sini asli, kalau Pak Heri orang Rawang Baru dia. Oh, Kerawang Baru. Kalau saya asli orang sini. Oke Pak Suparna, Pak Heri, makasih banget nih atas informasinya ini. Bener-bener emang maksudnya biar membuktikan omongan di luaran itu emang beneran terjadi nggak di sini gitu loh. Oke, Ya, jadi memang ada sih. siap. Makasih infonya Pak. Biar ini pabriknya emang legendaris ya, Oh, pabrik tua legendaris, iya. zaman dulu, cuman punya sejarahnya gitu. Iya. Yang punya juga bukan orang biasa ibaratnya kan. Iya begitu. Oke Pak, makasih ya Pak ya. sama-sama. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.